Allah yang hidup, yang hari ini kita peringati bersama-sama, di mana Allah yang kita sembah, yaitu yang namanya Tuhan Yesus Kristus sudah hidup, Dia bangkit, dan Dia ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita hilangkan semua apa yang ada di belakang kita. Kita mau parkir sebentar, kita mau konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Saya percaya ketika firman Tuhan ini saudara resapi dan saudara praktekkan, maka saya percaya saudara akan lebih diberkati oleh Tuhan. Mau saudara diberkati Tuhan? Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang arti kebangkitan Kristus. Nah, ayo sama-sama kita katakan arti kebangkitan Kristus. Haleluya. Ya, Yesus Kristus sudah bangkit. Oleh sebab itu pagi hari ini setiap kita layak untuk kembali mengenang, ya, bahkan kita kembali mau merayakan bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah bangkit dan bersama-sama dengan setiap kita. Dia bukan Allah yang diam, Dia bukan Allah yang kita bela, tetapi justru Dia bangkit, Dia membela setiap kita. Amin. Dia membela setiap kita, saudara. Allah kita lah yang akan turun tangan. Dialah yang akan membawa setiap kita berjalan di dalam dunia ini bersama di dalam tuntunan Tuhan. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia terus bersama dengan kita dan dinyatakan kalau Dia bangkit. Nah, hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Tuhan di hari yang spesial ini. Saya percaya kebangkitan Kristus adalah merupakan satu titik balik buat setiap kita, untuk setiap kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Jumat yang kemarin, saudara, adalah bukti yang jelas dan nyata bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah, Dia turun ke dunia, dan ketika turun ke dunia Dia melaksanakan misinya, yaitu rela mati di atas kayu salib. Untuk siapa, saudara? Untuk saudara dan saya. Untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Dia melaksanakan misi agungnya untuk dunia ini, ya. Jumat kemarin dibuktikan oleh Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita baca dulu, saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Ya, satu bukti kalau Allah kita hidup. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Kristus memang harus dibangkitkan. Ini bukti buat setiap kita bahwa Yesus memang hidup dan layak kita sembah. Kalau Dia tidak dibangkitkan, kalau Dia tidak bangkit, maka sia-sialah apa yang kita lakukan, sia-sialah pemberitaan yang kita sampaikan tentang Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita sama-sama merayakan Kristus sudah bangkit. Bapak Ibu kasih Tuhan, Jumat kemarin Tuhan sudah menyatakan dirinya buat setiap kita. Bagaimana kasihnya buat kita. Dia mati untuk menebus dosa saudara-saudara dan saya. Kayu salib yang kasar merupakan bukti bagaimana Dia mengasihi saudara dan saya. Bagaimana Dia mengalami satu siksaan yang luar biasa ketika Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang memang ingin membunuh Dia. Padahal Dia tidak punya salah apapun. Dia tidak dijumpai kesalahan apapun. Bahkan ketika dibawa ke mahkamah agama, tidak didapati kesalahan daripada Tuhan Yesus. Tetapi Dia harus menanggung hukuman. Itu karena apa, saudara? Karena saudara dan saya. Hari ini sungguh, kalau kita mengenang bagaimana dahsyatnya penderitaan Tuhan, ketika Dia harus mengalami yang namanya cambukan, Dia harus mengalami yang namanya pukulan, Dia harus mengalami yang namanya siksaan. Bahkan Dia mengalami yang namanya penderitaan yang tidak layak, yang seharusnya Dia terima.
Saudara kalau bayangkan pada waktu itu, mungkin kalau di posisinya ketika melihat itu, saya percaya kita pasti tidak akan tega. Tetapi itulah yang harus dilakukan oleh Tuhan kita. Penderitaan Kristus yang nyata adalah merupakan bukti kasih Yesus buat saudara dan saya. Ini dahsyat, saudara. Ini kalau kita ingat, saya percaya sebandel-bandelnya kita, semokong-mokongnya kita pasti punya perasaan. Dan perasaan itu ketika melihat bagaimana Tuhan yang adalah sempurna, Dia harus rela mati untuk saudara dan saya. Di atas kayu salib itu, di sepanjang perjalanan saudara, Dia mengalami siksaan yang luar biasa. Bahkan saya katakan tidak layak mendapatkan siksaan seperti itu. Cambukan yang begitu dahsyat. Ini luar biasa, saudara. Allah kita ini sungguh dahsyat. Dia begitu merasakan penderitaan yang luar biasa. Hujatan, diludahi, dipukul, semua Tuhan Yesus terima. Dan saudara lihat, ketika mengalami semuanya itu, tidak ada satupun kata-kata yang menghujat, tidak ada satupun kata-kata yang protes dari Tuhan. Ini kita sadari bersama, saudara. Tuhan itu mengasihi saudara. Dia bukan sekedar ngomong. Tuhan kita ini tidak perlu kita bela. Justru Dia membela kita, saudara. Dia buktikan kayu salib inilah tidak bisa disangkal oleh siapapun. Penderitaan yang luar biasa dinyatakan, bukan cuma sekedar isapan jempol atau cuma sekedar dongeng dari orang-orang, tetapi ini nyata. Dan saya kasih tahu saudara, endingnya ketika semuanya Dia sudah terima, apa yang dikatakan Tuhan? Ya Bapa, ampunilah mereka, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, luar biasa. Ini menandakan apa, saudara? Allah kita, Allah yang benar-benar kasihnya sempurna untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita sama-sama meresponi, saudara, apa yang harus kita lakukan. Setelah 3 hari, yaitu tepatnya hari ini, kalau kita melihat bagaimana Yesus harus berkorban, Dia bangkit. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menyatakan kebangkitan ini dengan sungguh-sungguh. Saya mau membaca di dalam firman Tuhan di dalam Matius 28. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Saya akan baca ini, saudara, supaya saudara bisa mengerti tentang yang pernah terjadi pada saat itu. Bagaimana ini benar-benar merupakan kegenapan firman Tuhan yang terjadi, ya. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Ada beberapa murid yang tetap punya iman kepada Tuhan. Murid-murid ini tetap mengasihi Tuhan. Bahkan dia ketika Tuhan mati, dia masih datang, dia mau datang ke kubur, ya. Terus ayat kedua dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ini batu yang ditutup di makam itu memang begitu besar, ya, tidak akan mungkin kuat orang untuk mendorongnya. Ini adalah merupakan satu cerita yang sesungguhnya terjadi. Nah, kita lihat ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat, ini malaikat, saudara, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang keenam, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia bangkit.
sama seperti yang telah dikatakannya. Kitab-kitab perjanjian lama sudah mengatakannya, dan ketika Yesus juga masih hidup, dia mengatakannya kalau dia harus mati dan bangkit di hari ketiga. Ya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, saudara, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ada arti yang sangat penting tentang kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, kenapa Yesus harus bangkit? Yang pertama menyatakan bahwa Yesus harus bangkit sebab dia adalah Tuhan. Yesus harus bangkit sebab dia adalah Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah apa saudara? Anak Allah yang berkuasa, yaitu Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya itu memproklamirkan kalau Yesus adalah Tuhan. Kebangkitan Tuhan ini mendeklarasikan kalau Yesus adalah Tuhan. Dan ini penting. Pernyataan ini penting sekali harus dilakukan, karena ini adalah merupakan satu hal yang harus dinyatakan buat setiap orang-orang yang percaya kepada dia. Yesus bangkit sebab dia Tuhan. Dan saudara lihat, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mencegah dia untuk bangkit. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk mencegah Yesus untuk bangkit. Ya, kita lihat saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Nah, kita lihat, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, kita lihat saudara, sengat maut tidak bisa menguasai Yesus. Ya, Yesus harus bangkit sebab dia berkuasa. Nah, efeknya buat kita apa saudara? Saya mau kasih tahu kepada saudara, efeknya buat kita apa? Hari ini yang terjadi buat kita ini apa? Ya, sebab ada efek yang dahsyat yang memang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Ada efek, ada gejala yang timbul yang harus terjadi buat orang-orang percaya ketika dia bangkit. Sebab inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dan menjadi tujuan daripada Tuhan Yesus. Jadi keinginan ketika dia bangkit, tujuannya untuk setiap kita ialah supaya setiap kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Oh haleluya. Dia harus bangkit sebab saudara mau dimerdekakan. Tuh, kok bisa Pak? Saudara, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam penghukuman. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan dia bangkit, efeknya buat setiap kita, kita adalah menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Ayo kita lihat di dalam Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Nah, kita lihat saudara. Roma 6 18.
kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oh, haleluya. Saudara, ini efek yang langsung terjadi buat kita. Ini adalah kejadian yang terjadi buat setiap kita, ya. Yang terjadi ketika Yesus bangkit, ternyata kita juga dimerdekakan. Nah, sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah dimerdekakan? Ternyata firman Tuhan mengatakan kita harus meresponi kemerdekaan itu. Kita supaya sungguh-sungguh, ya, merdeka, bukan cuma sekedar ngomong, tapi benar-benar merdeka. Ayo kita lihat saudara di dalam Roma 6 ayat yang ke-22. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa saudara? Pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini adalah efek yang langsung kita terima. Ini adalah satu hal yang memang Tuhan inginkan buat orang-orang yang percaya mengalami kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan juga mengatakan berdirilah teguh. Nah, kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, saudara lihat, Kristus itu sudah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara dan saya sudah ditebus dari dosa. Saudara dan saya sudah bebas dari dosa. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan respon itu. Jangan sampai apa yang sudah kita terima kita sia-siakan. Bahkan kita kembali lagi masuk di dalam kumbangan yang sama. Ini harus kita perhatikan saudara. Jangan sampai ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi kita masih kembali ke dalam jalan kita yang lama. Tuhan inginkan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai pengorbanan Tuhan Yesus itu kita sia-siakan. Apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang dahsyat yang harus kita responi. Dan jangan lagi kita kembali hidup di dalam dosa. Kita tinggalkan semuanya saudara. Kita tidak mau lagi berkecimpung di dalam dosa. Ya, kita harus mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik-baik. Nah, kita lihat saudara di dalam Galatia 5 ayat ke-13. Galatia 5 ayat ke-13. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, nah, saudara perhatikan ini ayat, ya. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kalau saudara sudah dimerdekakan dan saudara meroleh kehidupan, jangan pakai itu untuk berbuat dosa lagi. Melainkan apa saudara? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oh, haleluya. Ini kita harus praktekkan saudara ya. Kita bukan cuma sekedar menjadi orang yang sudah dimerdekakan, tetapi kita mau mempergunakan kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh sebagai satu kesempatan untuk melayani satu dengan yang lain. Saudara, saya kasih tahu, logika kita kadang memaksa kita untuk menyatakan apa benar aku sudah diampuni dosa. Nah, saudara perhatikan ini merupakan satu jebakan dari iblis yang sering kali ditanam kepada setiap orang-orang yang sudah mau hidup baru dan hidup baru. Mereka menganggap dosanya terlalu besar, bahkan menganggap tidak mungkin aku diampuni oleh Tuhan. Apa mungkin ya aku diampuni Tuhan? Terlalu besar itu Pak. Sudah membunuh, sudah berbuat ini, sudah membuat ini. Apa aku diampuni Pak? Saya mau katakan kepada saudara,
iblis seringkali membuat logika kita berpikir keras dan menyatakan, oh iya benar ya, tidak mungkin aku diampuni oleh Tuhan. Terlalu ndablek aku, terlalu dosa aku. Makanya seringkali saya katakan, kalau saudara sudah menjadi orang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, saudara sudah diampuni. Jangan lagi mengingat-ingat dosa saudara. Lupakan. Namun Tuhan aja sudah melupakan ya saudara. Ya kan? Tuhan mengatakan kan, sejauh timur dari barat aku membuang dosa. Kok kita ini masih ingin ingat-ingat terus? Aku ini gini loh, aku tuh gitu loh, aku ini gini loh. Kalau sudah melakukan pemberesan, ya sudah selesai. Tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah diajari tentang arti memaafkan. Di mana diajarkan juga kita harus terbuka. Semuanya terbuka. Nah, ketika terbuka, ya harusnya orang yang kita ajak terbuka menerima dong. Jangan sampai ketika kita sudah terbuka, kita sudah membuka semuanya, orang yang kita ajak terbuka tidak bisa memaafkan. Nah, saya katakan, jangan melebihi Tuhan. Tuhan saja mau mengampuni dosamu. Kok manusia tidak mau mengampuni dosamu, itu punya hak apa? Makanya kita harus tahu, mengerti saudara. Ketika dosa kita sudah diampuni lewat karya salib, dan Dia sudah hidup, Dia sudah memerdekakan kita, sudah membuat setiap kita merdeka. Jangan lagi kita mengingat-ingat dosa kita. Amin. Kita sudah tidak mau lagi. Itu satu hal kejijikan buat kita. Tapi kita tidak mengingat, kita juga tidak melakukan lagi. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ketika Dia sudah memberikan orang itu kesembuhan, pergilah, dosamu sudah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Jadi ini yang harus kita lakukan saudara. Saya mau tegaskan di atas mimbar, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan sungguh-sungguh hidup, separah apapun yang saudara pernah lakukan, Tuhan Yesus mengampuni saudara. Haleluya. Ya, ini harus kita tahu saudara ya. Arti kebangkitan yang kedua sekarang. Ya, saya mau mempercepat karena sudah kita jalankan pertemuan kudus. Ternyata ketika Yesus bangkit, ini menandakan apa saudara? Ada pengharapan. Katakan kanan kiri, ada pengharapan. Ya, Yesus bangkit itu ada pengharapan. Ya, pada saat Tuhan Yesus disalib dan menyerahkan nyawanya, para murid ini juga menjadi gentar, saudara. Menjadi takut. Mereka bersembunyi. Aduh, Tuhanku kok mati. Nah, kan gitu saudara ya. Semuanya mengalami ketakutan, kegendaran. Mereka takut dan merasa tidak ada harapan. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Ya, kita lihat. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Nah, saudara lihat, pintu-pintunya terkunci. Ini menandakan apa saudara? Mereka ketakutan, ya, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan saudara lihat ini, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Oh, ternyata kebangkitan Kristus itu adalah merupakan kebangkitan yang membuat setiap kita ini punya pengharapan. Bangkitnya Kristus menandakan kita punya pengharapan. Saat ini mungkin saudara, kita sedang mengalami yang namanya keterpurukan. Hal-hal yang terpuruk, apapun bisa terjadi. Ya, di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam kesehatan mungkin. Kita mungkin bisa mengalami keterpurukan. Kita tidak sehat, ya, baik di dalam tubuh maupun di dalam ekonomi kita. Ingat kebangkitan Tuhan. Kalau Dia sudah bangkit, maka kita juga punya pengharapan. Amin.
Tidak ada dari setiap kita yang mengatakan aku sudah telat Pak, sudah hancur semuanya, nasi sudah menjadi bubur. Kalau saudara mengatakan seperti itu kepada saya katakan nggak apa-apa, jualan bubur bisa jadi makanan, bisa jadi untung buat kita. Tidak ada kata yang terlambat, karena Kristus bangkit memberikan pengharapan buat setiap kita. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Ketika dia bangkit, dia sungguh-sungguh memperhatikan saudara. Ya, puji Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kita semua, murid-murid saat itu juga punya kembali pengharapan. Orang percaya juga punya harapan. Tuhan Yesus memberikan pengharapan buat setiap kita. Oleh sebab itu bagi saudara dan saya yang menjadi orang percaya saat ini yang sedang sakit, kita katakan sembuh karena aku punya pengharapan Yesus. Yang sedang mengalami keterpurukan, katakan Yesus pasti tolong sebab Dia bangkit. Yesus pasti akan mengatur hidupku sebab Dia bangkit. Ya, akan sangat kecewa kalau kita punya kepercayaan ketika ditanya apakah kita mempunyai pengharapan. Kepercayaan itu mengatakan ya mudah-mudahan. Tetapi Kristus bukan mudah-mudahan. Dia katakan pasti orang yang percaya kepadaku pasti akan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepadaku pasti akan aku atur hidupnya. Orang yang percaya kepadamu pasti akan mengalami keselamatan. Kepastian ada di dalam Allah kita. Amin. Ini kita harus bersyukur saudara. Walaupun jumlah kita ini tidak sebanyak jumlah ya di negara kita ini, tetapi kita ini menjadi orang-orang yang harus bersyukur karena kita punya pengharapan. Ya, dan pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan ini akan nyata di dalam hidup kita jika kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Kita pasti akan diselamatkan. Karena saya mau kasih tahu saudara, dunia ini memang tidak ada kepastian. Saya minta saudara jangan terpengaruh atau terseret kepada dunia dengan menjadi pribadi-pribadi yang tidak punya kepastian. Saudara dan saya punya kepastian. Kepastian yang nyata yang diberikan oleh Yesus kepada setiap kita. Dia bangkit. Kalau Dia bangkit, Dia juga tidak akan tinggal diam. Kalau Dia bangkit, Dia juga akan datang kepada saudara pribadi lepas pribadi. Dia bisa melakukan segala perkara, sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Dia merupakan Allah yang pasti kepada memberikan kepastian, dan Dia juga pasti menolong buat setiap saudara dan saya. Jadi sekali lagi saudara, peristiwa yang nyata yang pernah terjadi dan ditulis di Alkitab yang merupakan suatu peristiwa besar tentang kebangkitan Kristus itu bukan isapan jempol belaka. Ini satu pertanda buat setiap kita ini harus sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Ya, kalau Tuhan sendiri sudah bangkit dan peristiwa besar itu sudah terjadi, banyak orang di dunia yang menyaksikan, tidak masalah. Tapi kita yakin, sebab kita tahu Allah kita memang hidup dan Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Pagi hari ini sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, jangan putus asa. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun separah-parahnya apapun yang terjadi, baik mungkin kesehatan kita, baik mungkin kesehatan ekonomi kita, jangan menyerah. Ingat ini, Tuhan memberikan pengharapan buat kita. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika Tuhan berperkara. Hal yang saudara anggap tidak mungkin akan bisa menjadi mungkin, sebab Dia sudah menyatakan kasih-Nya buat setiap kita. Oleh sebab itu,
pagi hari ini, biarlah ini merupakan titik balik buat setiap saudara dan saya untuk kembali mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu hidup. Dia hidup bukan cuma sekedar hidup, tetapi dia hidup untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Sudah mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini? Jadi firman Tuhan pagi hari ini menyatakan bahwa Tuhan memang harus bangkit, sebab dia memang Tuhan yang berkuasa. Dia harus bangkit sebab dia adalah pengharapan kita. Kalau dia memberikan pengharapan kepada kita, maka kita semua menjadi orang-orang yang akan dimerdekakan. Jangan berbuat dosa lagi, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersama-sama kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Saya tidak mau panjang firman Tuhan. Mari pemain musik saya undang masuk ke depan.